Oke, baiklah. Kita lanjutkan perkuliahan struktur beton bertulang 2. Jadi di video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang plat dua arah ya. Nah, plat dua arah, konsepnya seperti apa, kemudian cara menghitungnya. Kita sudah belajar menggunakan metode coefficient moment ya. Kemudian kita sudah belajar juga bagaimana cara mendapatkan coefficient momennya serta bagaimana cara untuk perhitungannya ya. Juga kita sudah pernah mencoba membandingkan antara penggunaan program SAP 2000 ya, hasil momennya didapatkan sekian dan secara analitis konvensional kita dapatkan sekian. Jadi memang hasilnya tidak terlalu beda jauh ya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi tentang analisis pembebanan portal. Oke, jadi kalau kita berbicara pembebanan portal, itu ada beberapa kemungkinan beban yang akan bekerja pada portal. Ya, yang pertama, portal itu akan menerima beban yang dilimpahkan dari plat lantai, ya. Kemudian beban dari dindingnya, ya, serta beban dari balok induk maupun balok anak ya kalau ada ya. Jadi kemungkinannya ada 3 itu. Untuk uraian bebannya itu nanti dapat dilihat pada tabel 3.3. Nah, sekarang kita lihat dulu beban dari plat lantai ya. Jadi pemindahan beban plat lantai ke balok pemikul itu berdasarkan penyederhanaan teori bidang retak pada plat yang dapat dilihat pada gambar 3.5 ya. Prinsip pemindahannya itu ada yang namanya beban segitiga ya, ada yang namanya beban trapesium ya. Biasanya beban segitiga itu kita terapkan pada sisi yang terpendek atau sisi LX-nya ya, bentangnya yang terpendek, dan beban trapesium itu kita terapkan kepada sisi terpanjang atau LY ya. Jadi kalau kalian punya plat seperti ini, nah di sini ingat ya, sisi terpendek itu kita selalu berikan namanya notasinya adalah LX ya. Nah, ini adalah LX, berarti sisi terpanjangnya adalah dia LY ya. Nah, tadi ada yang namanya beban segitiga ya, ada juga yang namanya beban trapesium ya. Kalau segitiga itu pada sisi terpendek, nah berarti seperti ini ya, di sisi terpendek seperti ini. Nah, ini adalah beban segitiganya ya, dan beban trapesiumnya ada untuk sisi yang terpanjang. Nah, jadi bebannya diarah ke sini ya, ini juga akan ke arah sana. Oke ya, seperti itu jadinya. Nah, gambar ini kita ambil dari teori bidang retak pada plat lantai ya. Nah, jadi distribusi bebannya yang diterima oleh portal seperti itu. Dari plat distribusinya ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya trapesium. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini adalah tabel tentang beban yang bekerja pada bangunan ya. Jadi ini diambil dari SNI 1727 tahun 89 ya. Nanti teman-teman semua bisa saja lihat SNI pembebanan yang terbaru ya. Nah, kalau yang di sini dituliskan ada beban mati ya, ada beban hidup ya. Jadi kalau beban mati di sini uraiannya ya, uraian bebannya ya. Ada berat sendiri plat lantai ya, maupun tebal 10 cm sampai tebal 20 cm, ada berat plafon dan rangkanya, ada berat ubin plus adukannya, dan ada beban instalasi ME ya. Nah, ini teman-teman semua bisa melihat berapa besaran bebannya itu berdasarkan fungsi bangunannya ya. Jadi fungsinya itu ada yang rumah tinggal biasa, ada yang toko, tol serba, restoran sampai dengan pasar, ada yang sekolah, kuliah, rumah sakit dan hotel dan lain sebagainya. Misalkan ya, saya ingin mendapatkan beban plafon dan rangka. Nah, itu kalau misalnya kita lihat ternyata
beban plafon dan rangka ini baik dia rumah tinggal ataupun toko ataupun sekolah ya, sampai dengan parkir atau stadion, itu ME-nya sama, yaitu plafonnya sama beratnya, yaitu adalah 0,18 kilonewton per meter persegi ya. Jadi kilonewton per meter persegi ya. Ini satuannya yang kita gunakan. Nah, jadi kalau berat Udin plus adukan juga sama, yaitu 0,45 kilonewton per meter persegi ya. Kalau ME, nah ini ada 0,4, ada yang 1, ada yang 0,4 lagi ya. Biasanya kalau mol, ME-nya dia lebih besar ya penggunaannya. Nah, sehingga bebannya juga akan semakin besar di sini. Nah, kalau beban hidup ya. Nah, beban hidup seperti ini ya, itu dia berdasarkan fungsi bangunannya. Jadi kalau rumah tinggal itu adalah 1,25 kilonewton per meter persegi. Ada juga kalau toko itu 2,5 ya. Toko, kemudian sekolah, kemudian mall itu sama 2,5 beban hidupnya. Tapi kalau rumah ibadah ataupun bioskop, perpustakaan, olahraga itu 4 kilonewton per meter persegi ya. Kemudian kalau misalnya stadion itu lebih berat lagi, dia adalah 5,0 kilonewton per meter persegi. Nah, jadi cara membaca tabelnya seperti itu ya. Nah, ada juga tabel yang seperti ini ya. Jadi kalau berat matinya ada berat jenisnya baja, beton, ini ada sekian ya, ada satuannya, nanti teman-teman semua tinggal lihat saja sesuai keperluannya. Kalau dinding pasangan setengah batu itu adalah 2,5 kilonewton per meter persegi dan lain sebagainya ya. Atau bisa juga nanti teman-teman lihat di SNI yang terbaru. Oke. Nah, bagaimana cara kita untuk menghitung pembebanannya ya. Jadi untuk menghitung pembebanannya kita bagi dua jenis. Di sini ada beban mati dan ada beban hidup ya. Ingat, beban mati itu adalah yang sifatnya permanen ya. Misalkan berat sendiri platnya berapa, kemudian berat sendiri ubin plus adukannya, berat plafonnya, dan berat ME-nya ya. Nah, ini semua angka-angkanya bisa kalian dapatkan di tabel pembebanan yang tadi ya. Nah, beban hidup juga sama, yaitu berdasarkan fungsi gedungnya, apakah dia sebagai perkantoran, apakah sebagai sekolah, atau sebagai rumah tinggal biasa ya. Kemudian apakah nanti akan ada genangan air ya, misalkan beban air hujannya berapa ya, yaitu berdasarkan tinggi genangannya ya, yaitu berat jenis airnya dikalikan tinggi genangan yang kemungkinan terjadi. Nah, itu biasanya untuk berat air hujan ini itu diperhitungkan untuk dak atap ya. Nah, sehingga apa? Kiplatnya adalah sekian. Ini di total semua ya. Jadi dua ini ya, beban mati dan beban hidup itu di total. Dapatlah kiplat. Oke, seperti itu. Contoh perhitungan beban pada platnya. Satuannya apa? Biasanya plat itu adalah beban per area ya, per luasan ya. Sehingga apa? Satuannya itu pasti gaya per luas ya. Itu gaya per luas ya, karena dia bebannya adalah beban area. Beda kalau misalkan seperti kita menghitung pada beban balok. Kalau beban balok itu adalah beban garis, berarti satuannya adalah gaya per jarak ya, gaya per jarak, atau gaya misalkan kilogram per meter, bisa seperti itu. Nah, ini adalah contoh perhitungan beban mati pada plat lantai ya. Misalkan beban mati yang bekerja pada plat lantai gedung itu meliputi berat pasir, spesi, keramik, plafon, dan ME ya. Sehingga total beban mati adalah sekian. Nah, seperti itu. Kalau beban pada plat atap kita lihat. Nah, di sini bisa berbeda ya. Kalau misalkan teman-teman semua portalnya seperti ini ya. Nah, portalnya seperti ini portalnya. Kalau di plat lantai 2 misalkan seperti ini. Lantai 2 ada lagi yang lantai atap ya, atau roof. Nah, kalau seperti ini kalian lihat di plat lantai ini kira-kira akan diberikan beban apa saja sih? Apakah ada keramiknya di sini? Ya, kemudian apakah ada ME-nya di sini yang menggantung untuk penerangan di lampu
di lantai pertama di dasar, dan juga apakah ada plafon di sini yang menggantung di plat lantai 2 ya. Kemudian kalau di lantai atap kita pasang di sini, kira-kira apa saja beban yang akan kita pasang di sini? Apakah ada keramik atau tidak? Ataukah hanya waterproofing saja? Ya. Kemudian apakah ada plafon di sini? Ya, ada plafon yang menggantung di sini. Nah, seperti itu. Kemudian apakah ada ME yang menggantung di sini juga sama? Nah, jadi memang biasanya beban mati pada plat atap ya dan pada plat lantai itu biasanya berbeda ya. Besarannya berbeda ya. Biasanya beban mati pada plat lantai itu lebih besar daripada beban mati di plat atap ya. Cuma tergantung lagi kalau misalkan teman-teman penggunaannya seperti apa, apakah di plat atap menggunakan keramik atau tidak ya. Itu tergantung dari perencanaan arsitekturnya, apakah dia menggunakan keramik di lantai atapnya ataukah tidak ya. Nah, sekarang ini adalah untuk beban hidup ya. Nah, tadi kalau beban hidup kan berdasarkan jenis fungsi bangunannya apa ya. Apakah sebagai dak atap, apakah sebagai rumah tinggal, apakah sebagai kantor dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, sekarang pembebanan pada portal itu dipengaruhi oleh ada yang beban merata ya. Nah, yaitu ada yang beban merata itu bentuknya segi 4 ya. Ada yang bentuk segitiga dan trapesium ya. Oke lah, tadi kalau kita segitiga dan trapesium itu dapatnya dari beban plat ya. Nah, kalau beban segi 4 itu didapatkan dari berat sendiri baloknya dan berat sendiri dinding yang tepat berada di atas balok ya. Jadi nanti kalau kita punya portal di sini, kita punya portal ya. Beban itu ada yang bebannya dia merata segi 4 ya. Seperti ini bebannya. Nah, bisa ditambah lagi dengan beban segitiga. Ya. Nah, jadi ini ada portal ya. Jadi beban segi 4 ini itu didapatkan dari sini, yaitu berat sendiri baloknya ditambah dengan berat sendiri dinding. Kemudian kalau yang segitiga ataupun trapesium ini didapatkan oleh dari platnya ya. Nah, intensitasnya berapa? Hitungannya adalah setengah kiplat. Kiplat tadi yang kita dapatkan total dari beban mati ditambah dengan beban hidup ya kan, dikalikan Lx ya. Lx adalah bentang terpendek ya. Ini ibaratnya adalah setengah alas dikalikan tinggi ya. Oke. Trapesium juga sama, yaitu setengah kiplat dikalikan Lx ya. Satuannya otomatis kalau sudah kita kalikan intensitas seperti ini, maka satuannya akan menjadi kilogram per meter lari ya. Kilogram per meter lari, maka akan menjadi beban garis ya. Ingat, plat tadi kan awalnya dia adalah beban luasan, dengan kita kalikan Lx ini maka akan menjadi beban garis. Nah, inilah yang akan kita analisis nanti. Oke, catatannya di sini beban harus diperhitungkan sebagai beban berfaktor dengan koefisien menurut peraturan SNI. Ya, artinya sudah dikalikan kombinasi ya, faktor pembebanannya. Oke, ini contohnya. Jadi kalau kita punya plat ya, di sini ada bentang LY, di sini ada bentang LX, maka yang LX itu pasti bentuknya akan menjadi segitiga ya. Yang bentang LY itu akan menjadi trapesium. Nah, dengan sudut kemiringannya pembagiannya adalah 45 derajat ya. Nah, berapa besar tinggi ini? Ya, tinggi ini adalah sekian dan tinggi ini juga adalah sekian. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, sehingga kalau kita punya portal, denah portal seperti ini atau denah plat lantai, ya. Kita gambarkan terlebih dahulu distribusi pembebanannya ya. Kemana yang arah segitiga dan kemana yang arah trapesium. Ingat, arah trapesium itu biasanya diberikan ke sisi yang terpanjang, sedangkan yang segitiga itu untuk sisi yang terpendek. Nah, kalau sudah seperti ini, misalkan kita pengen tinjau di portal B ya dan portal A ya, kita tinjau.
ya. B itu berarti yang ini, ya. Portalnya kalau A dari sini sampai dengan sini, ya. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu yang portal B, ya. Kita lihat dulu yang portal B. Jadi portal B ini dia ada memikul beban merata dan beban segitiga, ya. Ingat, beban merata ini berupa beban dinding dan beban sendiri baloknya, sedangkan beban segitiga ini dari beban platnya, ya. Jadi berhubung di sini ada segitiga, ya, segitiga yang sama, ya, ada dua, berarti nanti Q-nya akan dijumlahkan, ya, Q-nya akan dijumlahkan, ya. Nah, kalau yang di portal A berarti di sini dia akan menjadi segitiga, ya kan? Dan di sini akan dia menjadi trapesium semua, ya. Trapesium semuanya, ya. Nah, trapesium semua. Oke. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti beda-beda, ya, nanti mungkin teman-teman juga akan dapatkan seperti ini, ya. Nah, kita lihat contohnya nanti. Nah, seperti ini. Jadi tidak mesti harus seragam semua, bisa beda-beda seperti ini. Nah, misalkan, ya, saya pengen tinjau balok ini, ya. Saya pengen tinjau balok ini, berarti balok ini dia akan memikul beban merata terlebih dahulu, yaitu akibat beban sendiri baloknya dan beban dindingnya, kalau ada, ya, beban dindingnya. Kemudian ada beban trapesium di atasnya. Nah, seperti ini. Dan ada lagi beban segitiga. Nah, ya, jadi bebannya ini sangat rumit kalau kalian hitung secara manual, ya. Nah, ya. Segitiga yang pertama itu didapat dari sini, ya. Segitiga kedua dari sini, trapesium dari sini, ya. Nah, seperti itu jadinya. Jadi langkah pertama teman-teman semua harus membagi pola distribusi beban platnya, ya. Apalagi seperti ini. Nah, ini lebih banyak lagi distribusinya, ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang kekakuan struktur, ya. Yang pertama kita hitung dulu kekakuan kolom, ya. Jadi kekakuan kolom atau kita simbolkan KK di sini, ya. Itu adalah rumusnya 4EI per H, ya. Berarti E-nya adalah modulus elastisitas beton, yaitu EC, dan I-nya adalah inersia penampang kolom, dan H-nya adalah tinggi kolom yang ditinjau, ya. Nah, untuk modulus elastisitas, teman-teman semua bisa mendapatkan kalau menggunakan mutu beton normal atau beton normal, ya. Itu rumusnya adalah 4700 dikalikan akar FC aksen, ya. Nah, kalau inersia, inersia di sini kan kita biasanya kalau penampang segi 4, rumusnya adalah 1/12 BH pangkat 3. Nah, pertanyaannya, kolom ini kan dia bisa kita tinjau terhadap dua sisi. Bisa dari sisi depan ataupun dari sisi samping, ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, ya, kita lihat, ya, bisa kita tinjau dari sini, ya. Bisa kita tinjau dari sini. Atau lebih mudahnya, apakah kita bisa lihatnya dari sini, mata kita meninjaunya, atau dari sini meninjaunya, ya. Nah, misalkan kita tinjau dari sini, ya. Kita tinjau dari sini, kita melihat ke arah sini. Berarti yang terlihat adalah C1, ya. Yang terlihat adalah C1. Tapi kalau kita tinjau dari sini, maka yang terlihat adalah C2. Nah, jadi begini, kalau misalkan seperti itu, ya, misalkan yang kita tinjau dulu yang pertama di sini, ya, yang pertama yang terlihat adalah C1, maka rumus inersianya, ya, menjadi 1/12 C2 dikalikan C1 pangkat 3. Jadi C1 inilah yang akan menjadi H-nya, sedangkan C2 itu akan menjadi B-nya. Tetapi kalau kita tinjau dari sini, ya, kita tinjau dari sini, maka C2 yang akan menjadi H-nya dan B-nya adalah menjadi C1, ya. Jadi dibalik. Atau lebih mudahnya, kalau kalian pengen rumus seperti ini, ya, ya sudah, setiap kalian lihat di sisi mana, maka yang kalian lihat itu sisinya adalah menjadi C1, ya. Karena apa? Kalau portal seperti ini, ya,
Kalau balok itu dia pasti akan menjadi seperti ini deformasinya. Nah, deformasinya seperti ini. Berarti yang kita tinjau adalah hanya adalah yang dia membuat dia lentur ke samping, ya. Yang akan membuat dia lentur ke samping. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau kalian punya denah seperti ini denahnya. Nah, denahnya seperti ini ya. Misalkan kalau misalkan kolomnya dia segi 4 ya, arti segi 4 seperti ini, B dan H-nya sama ya, teman-teman semua tidak perlu bingung mana yang H dan mana B-nya. Karena apa? Kita tinjau terhadap sisi depan dan terhadap sisi samping, itu nilai kapasitasnya pasti sama atau nilai kekakuannya pasti sama. Tetapi kalau misalkan kolomnya persegi panjang, nah seperti ini, teman-teman tinjau dari depan ataupun dari samping itu pasti berbeda ya, kekakuannya berbeda. Nah, misalkan kita bikin yang seperti ini. Ya. Nah, kolomnya dia persegi panjang seperti ini. Ya. Nah, kita lihat yang di sini. Ya. Berarti kalau mata kita dari sini, ya, mata kita dari sini. Misalkan ini adalah C1, ya. Ini adalah C2. Maka ya rumusnya ya. Kita lihat seperti ini jadi ya. Nah, jadi seperti ini. Maka tetap rumusnya akan menjadi 1/12 C2 dikalikan C1 pangkat 3 ya. Tapi kalau saya lihatnya dari sini, nah, saya lihat dari sini ya. Tadi ini adalah C2 ya, ini adalah C1, maka menjadi rumusnya menjadi 1/12 ya, dikalikan C1 dikalikan C2 pangkat 3 ya, jadi dibalik. Itu kalau misalnya teman-teman berbeda notasi, ada C1 dan C2 ya. Oke, jadi seperti itu. Oke ya, mudah-mudahan teman semua bisa paham yang mana B-nya, yang mana H-nya ya. Itu kalau misalnya kalian bentuknya dia persegi panjang. Tapi kalau misalkan bentuknya segi 4 seperti ini ya, teman-teman semua nggak usah bingung karena B dan H-nya adalah sama. Intinya H itu adalah yang menahan dia untuk melendut ke samping. Ya. Yang menahan dia untuk melendut ke samping. Ya. Yang menahan dia akan melendut ke samping. Itulah H-nya. Atau yang kita lihat dari depan, nah kita lihat dari depan sini, maka itulah yang dia namanya H-nya. Ya. Oke. Nah, ini adalah contoh ya. Ada dua buah gambar ya, gambar sisi kiri dan sisi kanan. Kalau gambar ini adalah simulasi kekakuan ya. Kekakuan kolom dengan menghitung kekakuan plat. Kalau yang di sini adalah simulasi kekakuan kolom tanpa menghitung kekakuan plat. Nah, jadi kalau kita menggunakan program, kita bisa memodelkan suatu struktur itu ya. Kita modelkan secara lengkap, artinya ada komponen platnya, ada komponen baloknya, dan ada komponen kolomnya. Atau plat itu kita abaikan sebagai beban. Ya, sehingga apa? Platnya tidak kita modelkan, sehingga murni kita input sebagai beban saja. Ya. Nah, kalau yang kita modelkan dia lengkap seperti ini, maka si plat itu tidak hanya berlaku sebagai beban, tetapi akan memberikan kontribusi kekakuan kepada portal. Nah, apa sebabnya? Itu kalau kalian baca di bukunya ya, di buku Bapak Darmansyah, maka nilai momen di sini pasti akan lebih kecil dibandingkan momen yang ada di sini. Karena apa? Itu akan ada pengaruh dari kekakuan platnya. Tapi kalau misalkan tanpa plat, maka momennya identik akan besar ya, karena platnya hanya sebagai beban saja tanpa ada memberikan kekakuan. Nah, kemudian kalian lihat juga di sini. Di sini kaki kolomnya ya. Di sini kebetulan diberikan kolomnya itu dia penampangnya persegi panjang ya. Coba teman-teman lihat di sini kakinya, arah kakinya dia ada yang ke sana dan ada yang ke sini ya. Nah, ternyata itu juga akan memberikan nilai momen yang berbeda ya. Ya. Kalau kita lihat di sini semakin besar momen inersia kolom ya, maka momen pada tumpuan balok akan semakin besar ya, sehingga momen dan lendutan di tengah bentang balok
akan semakin kecil. Karena apa? Momen di lapangan itu akan ditarik atau dilimpahkan ke tumpuan, ya. Nah, ini akan menjadi solusi jika kita menggunakan balok dengan bentang yang panjang, ya. Tapi kalau misalkan momen inersia kolom itu rendah, maka di tumpuan itu momennya akan kecil dan di lapangan akan semakin besar, ya. Itu karena dia dilimpahkan, ya. Jadi momen itu, ini contoh saja ya, contoh misalkan kita beri dia ini sendi dan ini adalah roll, ya. Kalau sendi dan roll, maka di sini tidak akan memiliki penahan momen yang cukup tinggi atau cukup kuat, ya. Atau bahkan kita sebut nilai momennya 0. Sehingga momennya akan dilimpahkan semua ke sini, ya. Momennya akan dilimpahkan ke tengah semua, sehingga paling besar dia ada di tengah bentang momennya. Tetapi kalau perletakan ini kita berikan dia jepit, ya, kita berikan dia jepit seperti ini. Nah, maka momen yang ada di sini, ya, itu akan ditarik ke samping, ya, akan dilimpahkan atau ditahan di samping, sehingga apa, momen di tengah bentang akan berkurang, ya. Karena apa, dibagi pemecahannya, momen di sini pasti akan lebih kecil daripada momen yang ada di sini, karena dia akan dilimpahkan ke tumpuan kiri dan di tumpuan kanan. Nah, konsepnya seperti itu. Semakin kaku di tumpuan sini, ya, semakin kaku atau berarti semakin besar momen inersianya, maka momen di tumpuan itu akan semakin besar, sehingga apa, momen di tengah bentang itu akan semakin kecil. Apa dampaknya? Maka lendutan di tengah bentang juga akan semakin kecil. Karena itu biasanya solusi ini dipakai untuk di kasus-kasus balok dengan bentang yang panjang. Oke, kita lihat lagi. Nah, sekarang bagaimana dengan kekakuan balok, ya. Jadi balok itu biasanya kita temui di lapangan, ada yang balok L dan balok T, ya, karena dia monolit bersamaan dengan platnya. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah 4EI dibagi dengan L, ya. L itu adalah panjang bentang balok yang ditinjau, ya. Oke. Kalau kita balok T dan balok L, berarti kita harus mencari terlebih dahulu seberapa besar lebar efektif platnya, ya, atau BE-nya seberapa panjang sih, ya kan? Nah, untuk BE sendiri untuk balok T dan balok L rumusnya agak sedikit berbeda, ya. Kalau balok T bisa kita ambil dari 3 nilai ini, ya. Kita ambil yang terkecil nilainya, apakah BE itu adalah sama dengan BW plus 16 TP, ataukah BW ditambah LN, ataukah BE sama dengan 1/4 L, ya. Nah, bisa. Ini semua teman-teman sudah belajar di beton 1, yaitu di balok, ya. Nah, di bagian balok teman-teman sudah bisa menghitung yang namanya penulangan balok persegi, balok T dan balok L, ya. Nah, jadi intinya teman-teman hitung dulu BE-nya berapa dari persamaan ini, ya. Ini untuk balok T dan ini untuk balok L. Dapat 3 angka itu, maka diambil yang terkecil BE-nya, ya. Nah, sekarang bagaimana untuk menghitung momen inersianya, ya. Ini juga sebenarnya teman-teman sudah pernah belajar di mekanika bahan, ya. Nah, mungkin akan saya singgung sedikit saja, ya. Jadi di sini baloknya adalah balok T, ya, dimensinya ada BE, ada BW, kemudian ada HW dan ada TP, ya, tebal plat dan tinggi webnya, tinggi badannya, ya. Oke. Nah, untuk mendapatkan posisi garis netralnya, ya, maka kita menggunakan rumusnya, ya. Kalau kita menggunakan di sini kan ada dibagi Y top dan ada Y bottom, ya. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan Y top seperti ini, Y atas, maka rumusnya adalah menjadi sigma A dikalikan dengan Y dibagi dengan sigma A, ya. Tapi Y di sini, ya, ini Y top, ya. Y di sini maksudnya adalah setiap titik pusat, ya, titik pusat segmen, ya, itu ke arah sini. Nah, ke arah atas, ya. Dan di sini juga ke arah atas sini, ya. Itu untuk mendapatkan Y top. Tapi kalau untuk mendapatkan Y bottom, berarti ya kalian tinjaunya Y-nya ke bawah sini, ya. Y-nya ke bawah sini. Nah, seperti itu. Ini contoh saya coba hitung, ya.
Di sini adalah, maka ini adalah rumusnya adalah sigma ya A dikalikan Y dibagi dengan sigma A. Ini adalah sigma A. Ya. Namanya sigma berarti dijumlah ya, berarti dijumlah. Ya, ini dijumlah. Sekarang kita lihat. Ini adalah luas ya. Luas dari mana? Luas dari segmen 1 yaitu BE dikalikan TP yaitu luas segi 4. Ya kan? Dikali Y-nya. Y-nya adalah dari titik pusat ini ke atas sini berapa? Yaitu setengah dari TP. Sudah? Kemudian kita hitung di segmen kedua. Segmen kedua hitung lagi luasnya. Luasnya adalah BW dikalikan HW. Ya. Luas segi 4. Ya kan? Dikali jaraknya dari sini ya ke atas ini berapa? Yaitu adalah TP ditambah dengan setengah HW. Oke. Dibagi dengan sigma A yaitu luasnya BE dikalikan TP ditambah dengan BW dikalikan HW. Sudah dapat ya, dapatlah Y topnya ya. Terus untuk Y bottomnya yaitu adalah H dikurang dengan Y top. Sudah dapat Y bottomnya. Y topnya dapat, Y bottomnya juga dapat. Sehingga kita bisa mendapatkan letak garis netral penampangnya ya. Nah, kemudian untuk momen inersia ya. Momen inersia itu rumusnya adalah sigma dari I0 ditambah dengan AY kuadrat ya. I0-nya adalah kita hitung 1/12 BH pangkat 3 ya. B-nya ini ya. H-nya adalah TP ya, 1/12 BH pangkat 3 ditambah dengan A luasnya dikalikan Y kuadrat ya. Tapi ingat Y yang di sini itu maksudnya adalah dari titik pusat ke garis netral ya. Dari titik pusat sini ke garis netral ya. Ya, kita lihat ya. Berarti adalah YT dikurang dengan setengah TP dikuadratkan. Ya. Ini juga sama 1/12 BH pangkat 3 dikalikan luas ditambah luas ya. Dikalikan dari titik pusat ini ya ke garis netral itu berapa? Nah. Ya. Seperti itu. Rumusnya ini. Nah, ini saya rasa teman-teman semua sudah paham di mekanika bahan ya. Jadi tidak perlu dijabarkan secara detail. Untuk balok L juga sama ya, rumusnya seperti itu. Teman-teman bisa coba sendiri nanti. Nah, sekarang untuk analisis GG dalamnya seperti apa? Ya, jadi kalau kita sudah mendapatkan beban pada portalnya, kita juga sudah mendapatkan berapa kekakuan portalnya. Nah, sekarang untuk analisis strukturnya kita bisa menggunakan beberapa metode ya. Bisa menggunakan metode distribusi momen atau cross atau Takabeya atau bisa menggunakan matriks ya. Atau bisa juga teman-teman semua menggunakan bantuan program komputer. Ada Grasp, ada StartPro, ada SAP 2000 dan lain sebagainya ya. Untuk bentuk portal tertentu dan sederhana, perhitungan gaya dalam dapat diselesaikan dengan cara TCMD dan koefisien momen ya, seperti itu. Nah, momen-momen yang didapat dari perhitungan balok portal adalah dengan anggapan bahwa kekakuan balok itu merata sepanjang bentang ya. Dan momen yang diperoleh adalah momen pada titik simpul ya, yaitu ada pada as kolomnya. Momen yang dipakai dalam desain ya penulangan haruslah momen pada permukaan kolom yang ternyata nilainya lebih kecil daripada momen yang didapat secara teoritis pada as kolom. Oke, jadi sebenarnya kalau kita menghitung menggunakan SAP 2000 ataupun distribusi momen, Takabeya atau matriks ya, itu yang kalian dapatkan adalah misalnya ini adalah kolom. Nah, ini adalah kolom ya. Ini adalah baloknya. Nah, ini adalah balok. Momen yang pertama kali kalian dapatkan adalah momen yang ada di as ini ya. Jadi mulai dari as ini dia akan seperti ini. Nah, dari as ke as ya. Nah, di SNI untuk perhitungan penulangan itu sebenarnya diperbolehkan ya, kita mengambil dari tepi muka kolom sini. Nah, tepi muka kolom sini. Sehingga apa? Pasti momennya akan lebih kecil. Kalau as itu seperti ini ya. Kalau di tepi kolom berarti kita misalkan di sini adalah 100 nilainya ya. Sini 100. Kalau kita ambil di tepi kolom maka akan maju di sini. Nah, bisa saja nilainya adalah menjadi 80. Ya kan?
Nah, otomatis perhitungan kita dapatkan itu bisa lebih efisien ya. Kalau kalian sudah familiar dengan program SAP 2000 ataupun ETABS, yaitu ada namanya filter fasilitas offset ya. Nah, kalau menggunakan offset berarti teman-teman bisa langsung otomatis mendapatkan momen di tepi kolomnya itu berapa. Nah, hasil didapatkan akan lebih efisien ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya, kalau momen itu pada as kolom, berarti dia tepat di sini ya. Tepat di asnya. Ya kan? Tepat di as kolom dan tepat di as balok ya. Nah, maka didapatlah momennya sekian. Ya kan? Nah, seperti itu, maka tulangannya juga akan dapat sekian ini kalau kita hitung. Nah, sedangkan kalau misalkan kita ambil di tepi kolom, nah ini kolomnya, ya kan? Dia di tepi sini, di tepi mengambilnya, maka momen yang kita dapatkan itu bisa lebih efisien, ya, bisa lebih kecil. Sehingga apa? Efeknya ke penulangan pun juga akan semakin kecil dapatnya, lebih hemat seperti itu, ya. Desain yang menggunakan momen pada as kolom akan memperoleh hasil yang lebih besar ya atau lebih boros untuk tulang lentur dan gesernya ya. Sedangkan desain yang menggunakan momen pada muka kolom akan memperoleh hasil yang lebih kecil atau hemat untuk tulang lentur dan gesernya ya. Jadi kalau kalian menggunakan as kolom momennya, maka ya biasanya itu lebih boros ya. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan momen pada muka kolom, maka akan lebih hemat dia. Oke. Baiklah, mungkin saya rasa video untuk yang ini saya sampaikan di sini. Nanti selanjutnya teman-teman bisa belajar untuk contoh soal perencanaan plat 2 arah ya. Nah, di sini ada contoh soal, ada pembebanannya terlebih dahulu, kemudian ada analisis momen pada plat lantai, sampai dengan kita mendapatkan penulangan plat lantainya. Ya, saya rasa ini sudah dipelajari di video sebelumnya bagaimana untuk mendapatkan perhitungannya. Seperti itu. Kemudian ada juga yang sampai ke perhitungan kekakuannya ya. Nah, ini kekakuan pada baloknya, kekakuan kolom, kekakuan portal, sampai nanti bisa menggambarkan seperti ini ya. Sehingga portalnya kekakuannya kolom sekian, kekakuan balok sekian, pembebanan sekian, nanti bisa didapatkan masuk ke perhitungan, boleh menggunakan program ataupun manual, didapatkan momennya berapa, gaya lintang berapa, normalnya berapa, sehingga dapatlah penulangannya sekian. Nah, ini untuk mendesain portal secara utuh ya. Jadi mulai dari pembebanan plat, kemudian pelimpahan beban ke portal, kita menghitung kekakuan portalnya, sehingga sampai mendapatkan analisis strukturnya, momennya, lintang, dan normal. Kemudian kita langsung melanjutkan ke perhitungan penulangannya ya. Oke, saya rasa seperti itu dulu video untuk hari ini. Saya cukupkan, saya ucapkan terima kasih ya.